Oke, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang materi waktu. Apa sih yang kalian ketahui tentang waktu? Belum tahu ya? Nah, sekarang Bu Guru jelaskan ya. Waktu yaitu seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, triwulan, caturwulan, semester, tahun, lustrum, windu, dasawarsa, abad, dan milenium. Nah, di sini ada penjelasan tentang menit, hari, minggu, bulan, tahun, lustrum, windu, abad, dan milenium. Disimak ya. Bu Guru bacakan. 1 menit 60 detik. 1 jam yaitu 60 menit. 1 hari yaitu 24 jam. 1 minggu 7 hari. 1 bulan 4 minggu. Ya, 1 bulan 30 hari. 1 tahun 12 bulan. 1 tahun 2 semester. 1 triwulan sama dengan 3 bulan. 1 caturwulan sama dengan 4 bulan. 1 tahun 3 caturwulan. 1 tahun sama dengan 4 triwulan. Nah, 1 tahun sama dengan 52 minggu. 1 lustrum sama dengan 5 tahun. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. 1 milenium sama dengan 1000 tahun. Nah, sudah mengerti ya tentang waktu yang tadi Ibu jelaskan. Nah, sekarang Ibu akan mencontohkan. Yang pertama, 2 jam sama dengan berapa menit? Ayo. Penjelasannya, 2 jam sama dengan 22 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Yang kedua, 1 jam 20 menit sama dengan berapa detik? Nah, ya betul sekali, 1 jam 20 menit sama dengan 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit sama dengan 80 kali 60 detik sama dengan 4800 detik. Nah, oke. Di sini Ibu Guru akan memberi soal ya. Nah, oke anak-anak, sekarang Bu Guru akan memberi soal ya. Kan tadi Ibu Guru sudah sedikit menjelaskan tentang apa sih artinya waktu itu gitu kan. Waktu itu seperti jam, bulan, tahun, dan lain-lain. Nah, sudah pada paham semua kan ya tadi? Oke, baguslah. Sekarang Bu Guru akan memberi soal ya. Nanti kalian yang jawab. Oke, soal pertama yaitu 3 menit titik-titik detik. Berarti 3 menit ada berapa detik? Cara menghitungnya seperti ini ya. 3 menit ada 1 menitnya ada berapa detik? Ya, betul sekali, 60 detik. Jadi 60 dikali 3 ini ya, dikali 3 menit. Nah, 60 kali 3, ayo siapa yang mau hitung? Oke, kamu Sari. Ada berapa? 180 detik. Ya, berarti 60 dikali 3 ada 180. Jadi 3 menit sama dengan 180 detik. Oke, lanjut soal yang kedua. 5 jam. Jadi titik-titik menit. Berarti cara menghitungnya sederhana dulu ya. 1 jamnya ada 60 menit. Jadi kita tulis di sini 60 dikali berapa ini? 5 jam, berarti dikali 5. Dikali 5. Nah, siapa yang mau hitung? Ya, oke Ahmad, silakan hitung. Ada berapa? 60 kali 5. Ya, betul sekali, ada 300. 300. Jadi kalau 5 jam titik-titik menit sama dengan berarti isinya 300 menit. Oke, lanjut soal yang ketiga ya. 4 jam titik-titik detik. Jadi ini gimana hitungnya? Sama kan seperti tadi. 1 jamnya dulu dihitung, berarti 1 jamnya ada 60 menit. Jadi kalau 4 jam 60 menit dikali 4 sama dengan ada berapa?
Ya, betul sekali, 240. Jadi 240 kan. Nah, ini kan dibuat detik, jadi kita kalikan lagi. 240 dikali berapa? 1 menit kan ada berapa detik? 60. Jadi 240 dikali 60 sama dengan, ayo siapa yang bisa ngitung? 240 dikali 60. Oke, Mbak Ida silahkan. Udah ketemu berapa? 14.400. Ya, benar. 14.400. Jadi 4 jam ada 14.400 detik. Banyak sekali ya. Nah, oke, soal yang terakhir. 1 jam 15 menit sama dengan detik. Berarti cara ngitungnya udah paham kan? 1 jam berarti 60. Oh, salah. 60 berarti ini ditambah ya, ditambah 15. 1 jamnya kan ada 60 menit ya. Jadi 60 ditambah 15. Gini sama dengan 75. Terus dijadikan detik. Kan ini nih baru 60 tambah 15 jadi kan 75 menit. Nah, ini dijadikan detik. Berarti 75 dikali 1 menitnya 60. Berarti kan 75 gak mau ya. 75 dikali 60 sama dengan ada berapa? Ayo. Ya, pinter banget kamu, Ahmad. 4.500. Ini ya. Jadi 1 jam 15 menit titik-titik detik ada 1 jam 15 menit ada 4.500 detik. Nah, udah paham ya tentang waktu? Ada yang bisa ditanyakan kembali kalau belum paham? Oke, sudah. Oke, Bu akhiri. Oke, udah paham semua ya? Oke, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid ibu yang hebat. Nah, bagaimana kabarnya? Pastinya masih semangat kan? Pastinya dong. Kan jumpa lagi dengan Bu Rizka. Nah, Bu Rizka akan melanjutkan tentang materi kecepatan. Nah, ada yang tahu nggak kecepatan itu apa? Nah, benar sekali. Kecepatan adalah vektor yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda dapat berpindah. Nah, untuk menentukan kecepatan sendiri itu teman-teman dapat menggunakan rumus kecepatan rata-rata seperti bawah ini. Nah, seperti ini ya, anak-anak. Nah, ada yang tahu nggak keterangan dari F sendiri? Nah, F sendiri itu adalah kecepatan atau kilometer per jam. Untuk S itu jarak atau kilometer. Nah, untuk yang T itu waktu tempuh atau jam. Selanjutnya, Bu Rizka akan mengasih contoh ya. Nah, contoh soalnya yaitu Pak Edi mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Edi. Nah, jadi sudah diketahui kan waktunya yaitu 2 jam dan jaraknya yaitu 90 km. Nah, jadi yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu kecepatannya. Jadi K dibagi 90 km dibagi 2 per jam sama dengan
45 km per jam. Nah, jadi kecepatan sepeda motor Pak Edi yaitu 45 km per jam. Selanjutnya di sini Ibu akan memberikan rumus kecepatan agar murid-murid mudah untuk menghafalkannya. Nah, untuk jarak yaitu jarak. Nah, ini untuk rumus mencari jarak. Nah, kalau selanjutnya rumus untuk mencari waktu. Nah, ini rumusnya kalau untuk mencari waktu. Kalau untuk mencari kecepatan ini. Nah, nanti Ibu bakal memberikan contoh cara mengerjakannya. Selanjutnya Ibu Guru akan memberikan contoh soal untuk mengerjakan. Nah, ini untuk mencari waktu ya, anak-anak. Jadi 10 km per jam sama dengan titik-titik meter per jam. Nah, untuk mencari meter per jamnya, kalau waktu tadi gimana rumusnya? Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, ini kan jaraknya 10 km sama dengan 10 dikali 1000. Jadi berapa? 10 dikali 1000. 10.000 meter per jam. Nah, jadi ini hasilnya 10 km per jam, hasilnya 10.000 meter per jam. Contoh yang kedua ya. Ini contoh pertama, contoh yang kedua. Ini mencari apa? Untuk soal yang kedua kita cari jarak. Jadi Ibu di sini punya soal 360 km per jam titik-titik meter per detik. Nah, kita tulis dulu yaitu 3.600 meter dibagi 360 detik sama dengan ini dibagi, jadi hasilnya 100 meter per detik. Contoh yang ketiga yaitu mencari kecepatan. Kecepatannya gimana tadi rumusnya? Yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Gimana? Nah, ini ada soal ya, Ibu berikan soal. 7,2 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Sama dengan 7,2 dikali 1000 sama dengan 7.200. Nah, ini kan belum selesai, belum dapat hasilnya ya. Jadi sama dengan 7.200 dibagi 60. Nah, ini baru ketemu hasilnya berapa? Ayo, 7.200 dibagi 60 berapa? 120 meter per menit. Dah selesai.
Gimana anak-anak, sudah paham semua kan? Ya, alhamdulillah. Nah, gimana teman-temanku yang hebat? Pastinya sudah paham semua kan? Tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Riha, Bu Nurda, dan Bu Rizka sendiri. Nah, tadi apa aja sih yang dibahas? Yaitu ada jarak, ada waktu, ada kecepatan. Nah, jarak tadi apa? Jarak itu perpindahan posisi dari awal hingga akhir. Kalau waktu itu tentang seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan lain-lain. Kalau untuk kecepatan sendiri yaitu besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda dapat berpindah. Nah, oke, kita jumpa lagi ya minggu depan dengan tema yang berbeda yaitu denah dan skala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.